Salam sahabat doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini, Rabu 27 September 2023. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Alfonsin PRR yang saat ini sedang bertugas di komunitas Malang, Jawa Timur. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Claudia PRR dan akan dibawakan oleh Suster Maria Virginia PRR yang terinspirasi dari Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai 6. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita awali doa dan permenungan hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai-berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semua akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan cinta-Mu yang senantiasa menuntun dan menyertai kami dalam setiap keseharian hidup kami. Kami mohon, berkatilah setiap pekerjaan dan karya kami seluruh hari ini, agar kami bekerja dengan penuh kerendahan hati, bertindak jujur dan benar dalam sikap dan tindakan, serta setiap tutur kami, sehingga nama-Mu kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai 6. Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka
dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dipanggil untuk bermisi. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini berbicara tentang sebuah misi. Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Yesus memberi kuasa dan tenaga kepada mereka untuk melaksanakan tugas tersebut. Ini adalah kehendak Allah agar manusia dengan kelebihan dan kekurangannya ikut berpartisipasi dalam karya keselamatan. Perutusan para murid menyadarkan kita bahwa dengan pembaptisan kita telah menjadi murid dan bersatu dengan Kristus. Dengan demikian, kita dipercayai sebuah misi, yaitu membawa kabar keselamatan dan mewartakan kerajaan Allah kepada semua orang. Dalam Injil hari ini terlihat begitu menarik, karena Yesus memberikan kepercayaan kepada murid-muridnya untuk menunaikan tugas sebagai pewarta kerajaan surga dan pewarta kabar keselamatan. Di sini ada kepercayaan Tuhan kepada manusia. Yesus tidak memilih mereka yang mampu, melainkan mereka yang setia dalam melaksanakan perintah-Nya. Begitupun dengan kita yang menjadi murid melalui pembaptisan, kita diberi mandat untuk berkolaborasi dengannya dalam membangun kerajaan surga dengan segala kelemahan dan kelebihan. Kelemahan yang kita miliki bukanlah tolak ukur kesetiaan kita pada Kristus. Namun di dalam kelemahan, Yesus ingin memperlihatkan kepada dunia keajaiban dan kebesaran kasih-Nya. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, Yesus berpesan agar tidak membawa apapun dalam perjalanan. Ini mau menyatakan bahwa dalam melayani sesama, juga dalam mewartakan kerajaan Allah, kita perlu melepaskan atau meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita terbelenggu hingga tidak bebas bersaksi. Terlebih khusus kepentingan pribadi dan kenikmatan yang ditawarkan dunia. Kita harus setia dalam berkarya, menerima keadaan di sekitar dengan senang hati tanpa mencari kepuasan diri semata. Disinilah kita diminta untuk merefleksikan diri bahwa kita datang ke dunia ini tanpa membawa apapun, hidup dengan berkat dan bakat milik Sang Pencipta, dan mati pun tanpa membawa apapun. Dengan demikian, menjadi pewarta kabar keselamatan, kita diminta untuk meninggalkan ego, kesombongan, keangkuhan, dan lain-lain. Maka berendah hatilah, berbelas kasihanlah, dan membiarkan Allah berkarya dalam diri kita, agar tutur kata dan perbuatan yang kita ekspresikan membawa sukacita bagi sesama. Jadilah pewarta dengan kekuatan Kristus, jangan mewartakan dengan kekuatan sendiri, karena akan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan efeknya mencari kepentingan pribadi yang lahir dari kehausan akan kenikmatan dunia. Mewartakan bersama Kristus adalah berkat yang berlimpah, maka jadilah terang bagi sesama di jalan menuju keselamatan. Inilah misi kita sebagai murid-murid Tuhan. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi orang-orang sakit di mana saja mereka berada, semoga Tuhan selalu memberikan kepada mereka rahmat kesembuhan, dan juga semoga mereka mampu menyatukan penderitaan yang mereka alami saat ini dengan penderitaan Kristus di salib. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka
yang bekerja di tanah perantauan dan sampai saat ini belum mendapatkan tempat pekerjaan seperti yang mereka inginkan. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai mereka, agar mereka senantiasa berjuang dan berusaha untuk memperoleh apa yang mereka inginkan, terutama lewat pekerjaan-pekerjaan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang ditolak dan dianiaya karena iman akan Yesus Kristus, semoga oleh kasih dan kebenaran yang diwartakan oleh Kristus memampukan mereka yang ditolak dan dianiaya diterima dengan penuh di tengah-tengah mereka yang tidak menerima mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, saudara-saudara sekalian, senantiasa diberkati, dibimbing dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan permenungan hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.